Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa video ini menemukanmu di saat seperti ini? Bukan kemarin, bukan besok, tapi sekarang, ketika hatimu sedang berada di titik gelisah, atau mungkin saat jiwamu diam-diam berbisik bahwa ada sesuatu yang lebih besar menantimu. Kedatanganmu di sini bukan sebuah kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di alam semesta ini. Semua pertemuan, semua tanda, semua bisikan telah ditulis sejak lama, bahkan sebelum langkahmu pertama kali menapaki bumi ini. Bayangkan sejenak, berapa banyak video yang ada di luar sana. Berapa banyak pesan yang berseliweran di hadapan matamu. Tapi hanya satu video ini yang berhasil menahanmu, hanya satu judul yang mampu mengetuk hatimu. Dan itu cukup untuk menjelaskan bahwa kamu tidak sedang tersesat, kamu dipanggil. Alam semesta punya caranya sendiri untuk berbicara. Kadang lewat peristiwa sederhana, kadang lewat orang asing yang tidak kau kenal, kadang melalui doa yang kau ucapkan dalam sunyi malam. Dan hari ini Ia berbicara padamu melalui kata-kata ini. Kamu mungkin pernah merasa ada yang berbeda dalam dirimu. Sejak lama, seolah-olah hatimu terlalu peka. Kamu bisa merasakan energi di sekitarmu. Bahkan sebelum orang lain menyadarinya, kamu bisa menangkap getaran sedih dari seseorang meski bibirnya tersenyum. Kamu bisa membaca keheningan, seolah-olah keheningan itu memiliki bahasa sendiri. Itulah tanda awal bahwa jiwamu tidak sama dengan kebanyakan orang, bahwa kamu sedang dipersiapkan, bahwa kamu dipilih. Namun, sebelum panggilan itu benar-benar sampai, kamu pasti pernah melewati masa-masa ragu. Kamu pernah bertanya dalam hati, mengapa aku merasa begitu berbeda? Mengapa jalan hidupku tidak sama dengan orang lain? Mengapa aku sering merasa sendiri? Bahkan di tengah keramaian, pertanyaan-pertanyaan itu bukanlah kelemahanmu. Justru itulah gerbang menuju kesadaran yang lebih dalam. Karena hanya mereka yang dipilih alam semesta yang mampu mendengar kegelisahan itu. Orang lain mungkin mengabaikannya, menutup telinga, menertawakan suara batin yang samar. Tapi tidak denganmu. Kamu mendengarnya, kamu merasakannya. Kamu tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar rutinitas hidup sehari-hari. Dan di titik inilah alam semesta menuntunmu ke sini. Bukan karena kamu tersesat, bukan karena kamu kebetulan melintas, tapi karena ada pesan yang harus sampai kepadamu. Jangan ragu lagi. Ragu adalah kabut yang menutupi matamu. Ragu adalah belenggu yang membuatmu menahan langkah. Alam semesta tahu bahwa untuk menjalani takdirmu, kamu butuh kejelasan. Kamu butuh sebuah tanda. Dan inilah tandanya. Lihatlah kembali perjalananmu. Berapa banyak luka yang sudah kamu lalui? Berapa banyak malam yang kamu habiskan dengan bertanya, kapan hidupmu akan berubah? Berapa banyak doa yang kau bisikan dengan air mata yang tak pernah orang lain lihat? Semua itu bukan sia-sia. Itu adalah persiapan, karena jiwa yang dipilih tidak pernah melalui jalan yang mudah. Mereka harus ditempa, mereka harus dicoba, mereka harus dilatih untuk kuat, untuk peka, untuk tahan menghadapi badai yang akan datang. Kamu sedang dibentuk, dan sekarang kamu sedang diberitahu. Inilah saatnya. Jangan ragu lagi. Sebelum seseorang benar-benar menyadari
bahwa dirinya dipilih. Ia akan melewati sebuah fase yang sunyi, fase yang tidak semua orang mampu bertahan di dalamnya. Itulah fase keraguan dan kegelisahan. Keraguan itu datang dalam berbagai bentuk. Kadang ia muncul dalam bentuk pertanyaan yang tak henti-hentinya mengusik hatimu. Apakah aku berjalan di jalan yang benar? Mengapa aku merasa semua yang kulakukan selalu berbeda dari orang lain? Mengapa aku sering merasa tidak cocok? Seolah-olah aku bukan bagian dari dunia ini. Di momen-momen itu, kamu mungkin merasa sendirian. Kamu mencoba berbicara, tapi orang-orang di sekitarmu tidak mengerti. Kamu ingin menjelaskan apa yang hatimu rasakan, tapi kata-kata terasa begitu sempit untuk menampung luasnya kegelisahanmu. Akhirnya, kamu memilih diam. Diam bukan karena kamu tidak ingin didengar, tapi karena kamu tahu mereka tidak akan pernah benar-benar mengerti. Di titik itu, kamu merasa asing. Bahkan di dalam keluargamu sendiri, kamu merasa terpisah. Bahkan di tengah keramaian, ada dinding tak kasat mata yang memisahkanmu dari dunia. Meskipun tubuhmu masih berada di tengahnya, itulah salah satu tanda bahwa jiwamu sedang dipersiapkan bukan untuk menjadi bagian dari keramaian yang sama, tapi untuk menempuh jalan yang berbeda. Jalan yang sunyi, jalan yang hanya bisa dilewati oleh mereka yang cukup berani untuk mendengarkan suara batinnya. Dan tentu saja, bersama keraguan, datang pula rasa lelah. Lelah lahir, lelah batin. Ada saat di mana kamu merasa ingin menyerah. Ada saat di mana kamu ingin menutup mata, membiarkan arus dunia menyeretmu tanpa perlawanan. Tapi, entah bagaimana, selalu ada sesuatu yang menahanmu. Sebuah bisikan kecil, samar, nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuatmu bertahan. Bisikan itu berkata, jangan menyerah. Ada alasan mengapa kamu melalui ini. Bisikan itulah tanda awal dari panggilanmu. Alam semesta tidak berbicara dengan teriakan. Ia berbicara dengan keheningan. Dan hanya mereka yang jiwanya cukup peka yang bisa mendengarnya. Kadang, tanda itu datang dalam bentuk peristiwa kecil. Mungkin sebuah kalimat dari orang asing yang tiba-tiba menampar kesadaranmu. Mungkin sebuah mimpi yang datang berulang kali, seolah hendak menyampaikan pesan yang sama. Mungkin sebuah kehilangan yang memaksamu menatap langit dan bertanya, mengapa aku harus melewati ini? Semua itu bukan kebetulan. Itulah cara alam semesta berbicara. Dan kamu, tanpa sadar, sudah menjadi pendengar setia dari bahasa yang tidak dimengerti banyak orang. Keraguan adalah pintu. Ia menguji kesabaranmu. Ia menguji keyakinanmu. Ia bertanya padamu, apakah kamu benar-benar siap untuk dipilih? Banyak jiwa menyerah di fase ini. Mereka menutup hati, memilih jalur yang mudah, memilih menolak panggilan itu. Tapi jika kamu sampai di sini, jika kamu masih bertahan, jika kamu masih mencari, itu artinya kamu berbeda. Itu artinya kamu sudah menjawab panggilan itu, meski dengan langkah yang masih goyah. Dan di balik semua kegelisahanmu, ada satu kebenaran sederhana yang ingin disampaikan oleh alam semesta. Tidak ada yang salah denganmu. Kamu memang berbeda karena kamu dipilih saat kesendirian menghimpitmu. Ingatlah, bukan berarti kamu ditinggalkan. Justru di sanalah kamu sedang ditempa, sedang dipisahkan dari kebisingan dunia, agar matamu bisa melihat lebih jelas dan hatimu bisa mendengar lebih dalam. Jangan takut pada rasa asing itu. Jangan takut pada keraguan itu.
karena keraguan hanyalah tanda bahwa kamu sedang bergerak menuju kesadaran baru. Dan ketika kabut itu perlahan mulai terangkat, kamu akan melihatnya dengan jelas. Tanda-tanda bahwa kamu memang dipilih. Ada satu hal yang perlu kamu pahami. Dipilih oleh alam semesta bukan berarti hidupmu akan penuh dengan kemudahan. Justru sebaliknya, hidupmu mungkin terasa lebih berat, lebih pelik, lebih sunyi dibandingkan orang lain. Karena hanya melalui ujian itulah tanda-tanda pemilihan itu bisa tampak jelas. Dan tanda-tanda itu mungkin sudah lama kamu rasakan. Hanya saja kamu tidak menyadarinya. Pertama, kesepian yang mendalam. Sejak lama kamu merasa tidak benar-benar cocok dimanapun. Kamu bisa berada di tengah orang banyak, bercakap-cakap, tertawa bersama, tetapi jauh di lubuk hatimu ada ruang kosong yang tidak bisa diisi. Siapapun, itu bukan sekadar kesepian biasa. Itu adalah panggilan. Kesepian itu adalah cara alam semesta memisahkanmu agar kau belajar berdiri dengan kekuatanmu sendiri sebelum kau diberi misi yang lebih besar. Kedua, kepekaan yang tinggi. Kamu mudah merasakan energi di sekitarmu. Kamu bisa merasakan ketulusan atau kepalsuan dari seseorang, bahkan sebelum mereka menunjukkan wajah aslinya. Kadang, kamu merasakan sakit yang bukan milikmu. Kamu bisa merasakan kesedihan orang lain, meski mereka tak mengucapkan sepatah kata pun. Ini bukan kelemahan. Ini adalah salah satu tanda terbesar bahwa jiwamu telah diberi anugerah untuk membaca yang tak terlihat. Ketiga, ujian yang tak pernah henti. Pernahkah kamu merasa hidupmu penuh cobaan, seolah-olah masalah datang silih berganti tanpa memberi jeda, sementara orang lain tampak hidup lebih mudah? Kamu harus berulang kali jatuh, bangkit, jatuh lagi, dan kembali berdiri. Itu bukan karena kamu sial, itu karena kamu dipilih. Alam semesta sedang menguatkanmu, mengikis kelemahanmu, mengajarkanmu kesabaran dan keteguhan hati. Karena jiwa yang dipilih tidak bisa rapuh. Ia harus ditempa hingga cukup kuat, menanggung cahaya dan misi yang akan diembannya. Keempat, panggilan misterius dalam hati. Ada momen di mana hatimu tiba-tiba bergetar tanpa alasan jelas. Seolah-olah ada suara yang memanggilmu dari kejauhan. Kamu mungkin tak tahu apa artinya, tapi kamu tahu bahwa ada sesuatu yang menunggumu di luar sana. Sebuah tujuan, sebuah jalan, sebuah peran yang lebih besar daripada sekadar hidup sehari-hari. Panggilan itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia akan terus berulang, datang dalam gelombang, sampai kamu berani menanggapinya. Kelima, kebetulan yang bukan kebetulan. Apakah kamu pernah memperhatikan betapa seringnya sesuatu yang kamu pikirkan tiba-tiba hadir di hadapanmu? Mungkin sebuah kata, sebuah simbol, sebuah angka, atau bahkan sebuah video seperti ini. Seakan-akan alam semesta terus mengirimkan sinyal, mendorongmu untuk sadar bahwa semua ini bukanlah kebetulan. Itulah sinkronisitas. Dan sinkronisitas adalah bahasa rahasia yang hanya dimengerti oleh jiwa-jiwa terpilih. Tanda-tanda ini mungkin membuatmu merasa lelah. Kadang kamu bertanya, kenapa harus aku? Kenapa aku harus merasakan semua ini? Namun, percayalah, setiap tanda adalah konfirmasi bahwa kamu tidak salah jalur, bahwa kamu memang sedang diarahkan. Ingatlah, banyak orang hidup tanpa pernah merasa ada panggilan dalam diri mereka. Mereka menjalani hari demi hari tanpa pernah bertanya, untuk apa aku di sini?
Mereka puas dengan rutinitas, terjebak dalam pola dan tidak pernah menyadari betapa luasnya makna keberadaan mereka. Tapi kamu berbeda. Kamu diberi rasa gelisah agar kamu mencari. Kamu diberi luka agar kamu belajar. Kamu diberi kesepian agar kamu menemukan kekuatan sejati dari dalam dirimu. Semua tanda itu, jika kamu satukan, adalah bukti bahwa kamu memang dipilih. Dan sekarang, setelah mengetahuinya, pertanyaannya bukan lagi apakah aku dipilih, melainkan apakah aku siap menjalani jalan yang telah dipilihkan untukku. Karena tanda hanyalah permulaan. Yang lebih penting adalah keberanianmu melangkah. Menjadi jiwa yang dipilih bukanlah perjalanan yang mudah. Itu bukan jalan yang penuh cahaya sejak awal, melainkan jalan yang seringkali diselimuti kabut. Kamu akan tersandung, kamu akan jatuh, kamu akan mempertanyakan banyak hal. Tapi justru disitulah makna perjalananmu. Karena setiap luka, setiap air mata, setiap malam panjang penuh doa dan pertanyaan, semuanya adalah bagian dari pembentukan dirimu. Banyak orang ingin hidup tanpa penderitaan. Mereka menginginkan kenyamanan tanpa ujian, kebahagiaan tanpa kehilangan. Tapi jiwa yang dipilih tidak diberi kemewahan itu. Bukan karena alam semesta ingin menyakitimu, bukan karena hidup ini tidak adil, tetapi karena dirimu sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kenyamanan. Jalan yang sunyi. Salah satu makna terdalam dari perjalanan jiwa yang dipilih adalah kesunyian. Kamu akan berjalan sendirian lebih sering daripada yang kamu inginkan. Teman-temanmu mungkin tidak lagi memahami arahmu. Orang-orang yang dulu dekat bisa menjauh. Bahkan keluargamu mungkin tidak mengerti mengapa kamu berubah. Kesunyian itu bukan hukuman, itu adalah panggilan. Karena hanya di dalam kesunyianlah kamu bisa benar-benar mendengar suara batinmu. Dan hanya dengan suara batin itulah kamu bisa menemukan arahmu. Luka sebagai guru. Pernahkah kamu berpikir, mengapa luka terasa begitu dalam? Mengapa kehilangan itu begitu menyakitkan? Karena luka adalah guru yang paling setia. Ia mengajarkanmu hal-hal yang tak akan pernah kamu temukan di dalam buku atau dari kata-kata orang lain. Ia mengajarkan ketabahan. Ia mengajarkan belas kasih. Ia mengajarkanmu bagaimana rasanya hancur, agar suatu hari nanti, ketika kamu melihat orang lain hancur, kamu tahu bagaimana caranya merangkul mereka. Kekuatan yang tidak tertampak. Kamu mungkin merasa rapuh. Kamu mungkin merasa hidup sering menjatuhkanmu tanpa ampun. Tapi percayalah, setiap kali kamu bangkit, ada kekuatan yang sedang tumbuh di dalam dirimu. Kekuatan itu tidak terlihat dari luar. Orang lain mungkin hanya melihat lelah di wajahmu, tapi mereka tidak tahu betapa tangguh hatimu sekarang. Kekuatan itu adalah bekal. Bekal untuk misi yang hanya bisa ditanggung oleh jiwa yang telah ditempa berulang kali. Makna di balik segalanya. Tidak ada kejadian yang sia-sia. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa arti. Tidak ada pertemuan yang benar-benar kebetulan. Jika kamu menoleh ke belakang, kamu akan melihat bahwa semua kepingan hidupmu yang berantakan perlahan membentuk pola. Setiap kesalahan, setiap kegagalan, setiap kehilangan ternyata adalah bagian dari peta besar yang menuntunmu ke titik ini. Dan titik ini, tempatmu sekarang, adalah titik di mana kamu diminta untuk menyadari bahwa perjalananmu bukan sekadar kebetulan, bahwa rasa sakitmu
bukan sekadar penderitaan. Semua itu adalah tanda. Semua itu adalah jalan. Mereka yang dipilih tidak diminta untuk hidup mudah. Mereka diminta untuk hidup dengan sadar. Mereka diminta untuk melihat lebih dalam, untuk merasakan lebih tajam, untuk memahami makna yang tersembunyi di balik setiap kejadian. Karena hanya dengan kesadaran itu, kamu bisa menunaikan alasan mengapa kamu dikirim ke dunia ini. Bukan untuk sekadar bertahan hidup, tapi untuk memberi makna, untuk menyalakan cahaya. Bahkan ketika dunia sekelilingmu tenggelam dalam gelap. Dan di titik inilah, kamu harus memahami. Kamu tidak sedang dihukum. Kamu sedang dipersiapkan. Kamu tidak sedang dihancurkan. Kamu sedang dibentuk. Semua rasa sakitmu adalah bukti bahwa kamu kuat. Semua perjalanan sunyimu adalah bukti bahwa kamu berbeda. Dan semua luka yang kamu bawa adalah bukti bahwa kamu dipilih. Keraguan adalah bayangan yang selalu mengikuti setiap jiwa terpilih. Ia datang untuk menggoyahkan langkahmu. Ia berbisik di telingamu. Mungkin semua ini hanya imajinasimu. Ia menanamkan rasa takut. Bagaimana kalau aku salah? Bagaimana kalau aku tidak cukup kuat? Keraguan itu wajar. Namun, jangan biarkan ia mengikatmu terlalu lama. Karena keraguan hanyalah ujian terakhir. Sebelum kamu benar-benar berani melangkah ke jalan yang telah dipilihkan untukmu. Ingatlah, jika kamu benar-benar tidak memiliki peran khusus, alam semesta tidak akan menuntunmu sejauh ini. Kamu tidak akan menemukan pesan ini. Kamu tidak akan merasakan kegelisahan itu. Kamu tidak akan mendengar panggilan itu. Tapi kamu mendengarnya. Kamu merasakannya. Dan sekarang kamu ada di sini. Membaca, mendengarkan, menyerap setiap kata yang masuk ke dalam hatimu. Itu artinya kamu siap. Jangan takut pada perbedaanmu. Berbeda bukan berarti salah. Berbeda bukan berarti tersesat. Berbeda justru adalah tanda bahwa jalanmu tidak sama dengan kebanyakan orang. Dan memang seharusnya begitu. Karena jiwa yang dipilih tidak pernah ditakdirkan untuk hidup seperti semua orang. Ia ditakdirkan untuk membawa sesuatu yang baru. Sesuatu yang murni, sesuatu yang hanya bisa lahir dari keberanian untuk menjadi berbeda. Jangan ragu pada panggilanmu. Mungkin kamu masih bertanya, apa sebenarnya tugasku? Untuk apa aku dipilih? Tenanglah, jawaban itu tidak harus datang sekaligus. Alam semesta akan membimbingmu langkah demi langkah. Yang penting adalah keberanian untuk menerima panggilan itu. Meskipun kamu belum melihat seluruh peta, seperti berjalan di malam gelap dengan lentera kecil. Kamu tidak bisa melihat seluruh jalan, tapi cukup untuk tahu langkah berikutnya. Jangan meremehkan cahaya dalam dirimu. Di dunia yang penuh kebisingan ini, cahaya sering dianggap remeh. Kebaikan dianggap kelemahan. Kejujuran dianggap naif. Namun, justru itulah kekuatanmu. Cahaya kecilmu bisa menjadi obor yang menuntun orang lain yang tersesat dalam kegelapan. Dan meski orang lain mungkin tidak selalu menghargainya, jangan padamkan cahaya itu hanya karena dunia tidak mengerti. Jangan lari dari takdirmu. Berapa kali kamu mencoba menutup telinga dari panggilan ini? Berapa kali kamu mencoba hidup normal hanya untuk merasa hampa pada akhirnya? Itu karena jiwamu tahu kamu tidak bisa lari dari takdirmu. Kamu bisa menundanya, kamu bisa mengabaikannya, tapi kamu tidak bisa menghapusnya. Takdir akan selalu menemukan jalan untuk menjemputmu kembali. Kini, saatnya kamu berhenti ragu. Saatnya kamu menerima
bahwa semua luka, semua kesepian, semua kegelisahan adalah tanda, dan tanda itu tidak pernah salah alamat. Tanda itu dikirim khusus untukmu. Kamu tidak lagi perlu bertanya, apakah aku dipilih? Karena jawabannya sudah jelas. Ya, kamu dipilih. Dan ketika kesadaran ini telah hadir, langkah selanjutnya adalah memilih. Apakah kamu akan terus berjalan dengan ragu, atau kamu akan menapaki jalan ini dengan keyakinan penuh? Alam semesta sudah menuntunmu ke sini. Sekarang, sisanya ada di tanganmu. Jangan ragu lagi, karena ini adalah waktumu, dan ini adalah panggilanmu. Tanda bahwa kamu dipilih alam semesta. Jangan ragu lagi. Sekarang, setelah semua tanda ini kau dengar, setelah semua kata ini mengetuk pintu hatimu, apa yang akan kau lakukan? Apakah kamu akan menutup mata lagi, berpura-pura tidak mendengar panggilan ini? Atau kamu akan berdiri, menegakkan tubuhmu, dan mulai melangkah? Meski hanya dengan satu langkah kecil, ingatlah, dunia tidak berubah hanya dengan niat. Dunia berubah ketika kamu berani bertindak, dan jika kamu benar-benar jiwa yang dipilih, maka langkah kecilmu saja sudah cukup untuk mengguncang jalan yang kau lalui. Terimalah dirimu sepenuhnya. Jangan lagi melawan siapa dirimu. Sebenarnya, jangan lagi menutupi cahaya hanya karena takut berbeda. Terimalah perbedaanmu. Terimalah kepekaanmu, terimalah luka-luka yang membentukmu, karena semuanya adalah bagian dari desain agung yang telah menyiapkanmu untuk peran ini. Dengarkan suara hatimu, jangan biarkan dunia yang bising ini menenggelamkan suara kecil yang sejak lama memanggilmu. Luangkan waktu untuk diam. Tarik napas dalam-dalam. Dengarkan apa yang hatimu katakan. Di sanalah arahmu. Di sanalah petunjuk yang tidak akan pernah menyesatkanmu. Mulailah dari hal kecil. Kamu tidak harus langsung tahu seluruh jalan. Kamu tidak harus langsung memikul beban besar. Cukup mulai dari satu hal sederhana. Bersikap jujur pada dirimu sendiri. Berbuat baik pada orang di sekitarmu, membawa cahaya ke tempat di mana sebelumnya hanya ada gelap. Itu sudah cukup untuk memulai. Jangan tunda lagi. Berapa lama lagi kamu akan menunda? Berapa lama lagi kamu akan berkata, mungkin nanti jika aku sudah siap? Dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak harus sempurna untuk memulai. Kamu hanya harus berani. Kesempurnaan akan tumbuh di sepanjang perjalananmu. Yang dibutuhkan hanya langkah pertama. Sekarang, maka inilah saatnya. Jangan hanya menjadikan kata-kata ini sebagai hiburan sesaat. Jangan hanya menutup video ini, lalu kembali pada keraguan lamamu. Buktikan bahwa kamu benar-benar mendengar panggilan ini. Jika hatimu bergetar, jika matamu mulai berkaca-kaca, jika dadamu terasa hangat saat membaca atau mendengarkan ini, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah konfirmasi. Konfirmasi bahwa ini memang untukmu. Dan karena itu, mulailah sekarang, bangkitlah, berjalanlah, tunjukkan pada alam semesta bahwa kamu siap menerima peranmu. Hari ini, katakan dalam hatimu, aku siap, aku tidak akan ragu lagi, aku menerima panggilan ini. Lalu, sebarkan cahaya yang sudah ada di dalam dirimu. Bagikan pesan ini kepada jiwa lain yang mungkin juga sedang mencari tanda seperti dirimu. Karena mungkin dengan satu langkah kecilmu, kamu menjadi perantara alam semesta untuk orang lain. Dan setiap kali keraguan datang, ingatlah pesan ini. Ingatlah bahwa kamu dipilih. Ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Dan ingatlah
bahwa alam semesta selalu berjalan bersamamu.